Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada sesi pertemuan 4 ini akan membahas mengenai sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Oke, seperti biasa pada awal pertemuan saya akan sampaikan secara overview atau garis besar sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Ya, dimulai dari sistem informasi manufaktur. Di sini ada namanya model sistem informasi manufaktur yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu input subsystem, yang kedua database, yang ketiga adalah subsystem output atau output subsystem. Nah, di input subsystem ini terdiri dari subsystem informasi akuntansi yang bertugas yaitu berkaitan dengan mengumpulkan data arus material, data laporan keuangan, ya, dan data laporan pekerjaan berikut dengan data kehadiran. Selanjutnya dari subsistem informasi akuntansi masih dalam input subsystem. Di sini berkaitan dengan proses yang mempelajari sistem fisik atau konsep yang menetapkan standar produksi. Selanjutnya yaitu masih di subsistem akuntansi, yaitu berkaitan dengan proses yang mencakup arus material, ya, pemasok material dari supplier, kemudian hubungan dengan serikat pekerja, dan informasi secara informal dan formal. Nah, di database di sini menampung sebuah informasi tersebut, kemudian dilanjutkan lagi ke subsystem output. Yang pertama yaitu subsystem produksi, ya, berkaitan dengan fasilitas produksi, bagaimana menjadwalkan proses produksi sampai dengan selesai menjadi finished good. Nah, selanjutnya setelah sistem produksi dilanjutkan dengan subsistem persediaan yang mencakup areanya mengatur bagaimana suatu tingkat persediaan suatu barang dalam jumlah secara pesanan ekonomis atau volume jumlah produksi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh subsistem kualitas yang menentukan kualitas minimum dan maksimum melalui manajemen mutu dan perawatan. Kemudian dilanjutkan lagi subsistem biaya, ya. Ini merupakan yang membuat laporan informasi keuangan secara periodik mencakup standar-standar laporan keuangan. Oke, kita masuk di area istilah sistem informasi manufaktur. Di sini ada namanya ROP sampai dengan CIM. ROP di sini adalah reorder point sebagai titik pemesanan kembali. Kemudian ada MRP 1 atau MRP yang maksudnya Material Requirement Planning sebagai perencanaan bahan baku yang perlu diteruskan ke proses produksi. Selanjutnya MRP 2 atau Material Requirement Planning 2 sebagai kelanjutan dari MRP 1 yaitu penjadwalan produksi dan operasi workshop. Sistem ini hanya untuk memperkerjakan mesin secara efektif. Kemudian di sini ada JIT atau Just in Time, yaitu suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja atau workshop pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Kemudian CIM atau Computer Integrated Manufacturing
Suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. Ini CIM mengandung gabungan dari robotika dan CAM, kontrol mesin, yaitu komputer yang bertugas mengontrol robotika, ya, dengan istilah computer aided manufacturing. Oke, sekarang kita lanjutkan ke komputer sistem produksi fisik, yaitu penggunaan komputer dalam sistem informasi manufaktur. Di sini ada CAD, yaitu Computer Aided Design. Fungsinya untuk merancang suatu produk manufacturing, baik mobil, kapal, pesawat, atau sebagainya. Kemudian ada CAE. CAE ini adalah Computer Aided Engineering yang digunakan untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikannya. Selanjutnya ada Computer Aided Manufacturing. Ini sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Selanjutnya ada CAPP, Computer Aided Process Planning. Fungsinya untuk merencanakan urutan proses dalam proses produksi atau merakit suatu komponen. Yang terakhir di sini di area sistem produksi fisik, yaitu robotika, sistem formasi manufaktur yang melibatkan teknologi robot secara industrial, sehingga alat yang digunakan dapat ditentukan atau diproses secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam manufaktur. Kita lanjutkan ke bagian sistem formasi pemasaran. Perlu diketahui, pemasaran adalah suatu kegiatan perorangan atau organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Kita masuk di strategi dan informasi pemasaran. Di sini ada namanya istilah marketing mix atau 4P. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan. Kedua, promosi atau promotion, suatu kegiatan periklanan dan penjualan langsung. Yang ketiga, place atau tempat, jaringan distribusi. Yang terakhir, price atau harga, di mana membuat keputusan penentuan harga. Kita masuk di penelitian pemasaran. Di sini ada review site, collection, processing, analysis. Ini merupakan sebagai proses penelitian khusus mengenai operasi pemasaran dengan tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Pada bagian pengumpulan data, di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang bersumber pada data primer ini dikumpulkan oleh pihak perusahaan dengan cara survei, wawancara mendalam, pengamatan, dan pengujian berkendali. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan cara mencari dari surat kabar, majalah, buku, dan internet. Kemudian di sini ada bagian sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama marketing research atau riset pemasaran. Ini berhubungan dengan mengumpulkan pencatatan dan analisa semua data pelanggan dan calon pelanggan. Berikutnya ada marketing intelligence atau informasi pemasaran. Ini fungsinya mengumpulkan pencatatan dan analisa semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga yaitu proses transaksi.
sebagai sistem formasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Yang terakhir, sales forecasting, yaitu peramalan penjualan yang digunakan untuk melaksanakan peramalan penjualan, misalkan untuk 1 tahun ke depan, melihat tren suatu produk apakah masih diminati oleh masyarakat atau perlu peremajaan kembali suatu produk tersebut. Selanjutnya, mari kita simak video pembahasan berikutnya. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.